Nanti kita cerita tentang hari ini. Penulis Marcella FP. 2016. Nenekmu pernah bercerita, beliau bimbang saat menanti kelahiran ibu di bumi. Pilihan nama mana yang paling sesuai dengan anak perempuannya nanti. Ada beberapa pilihan, katanya antara Claudi, Nuvola, Nubella, Skysi, atau Awan. Maknanya sama. Nenekmu bilang, saat bumi sedang terlalu bising, teduh rasanya melihat ke langit. Awan selalu punya cara untuk menjaga dan menghibur bumi serta isinya. Begitu harapan beliau. Awan. Iya, itu nama pilihan nenekmu. Setelah 27 tahun berusaha, ternyata gak mudah jadi awan seperti harapan nenekmu. Tugasnya berat, menyalurkan hujan agar isi bumi gak kekeringan, menghalangi matahari agar bumi gak kepanasan. Sepertinya ibu gak nyaman dengan peran besar. Ibu mau jadi bohlam, lampu yang menerangi ruangan kecil dan menghangatkan seisi ruang. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi nenekmu belum tahu tentang keputusan ini. Sepertinya tidak akan pernah tahu, karena waktu bercerita kami semakin sedikit dan cara pandang kami pun mulai makin berlawanan. Ibu takut berdebat terlalu panjang, takut sekali menyakiti hatinya. Sejak malam itu, ibu bertekad akan mengirim surat untuk masa depan. Tentang memori, gagal, tumbuh, patah, bangun, hilang, menunggu, bertahan, berubah, dan semua ketakutan manusia pada umumnya. Ibu takut lupa rasanya muda. Ibu tulis pesan ini untuk kita. Pagi sering terlalu cepat bertamu. Rasanya kita pun belum siap bertemu. Tapi banyak hal baik yang harus dijemput pagi ini. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Jadi manfaat untuk sekitar. Kalau belum mampu, jangan jadi beban. Silahkan berekspektasi setinggi dan serendah apapun, itu pilihanmu. Tapi penuhi sendiri saat ekspektasi ditaruh ke raga lain. Kecewa sering jadi teman. Gak semua yang terlihat besar benar besar. Gak semua yang terdengar jahat benar jahat. Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Menjauh dari kata tolong, terima kasih, dan maaf, itu cara instan memberi makan ego. Berapa kali bertemu dengan mereka yang ahli membaca celah. Coba perhatikan, sulit dia bercerita tentang kurangnya. Mereka sempurna menurut pandangnya. Katanya hidup gak sebercanda itu. Coba tanya mereka, apa marah bisa buat masalah lari darinya? Rasa takut sering menang dalam diri ibu sampai tiba hari pertama untuk melakukan hal baru. Gugup selalu jadi teman. Teringat pesan dari kakak perempuan, selalu ada yang pertama kali dalam banyak hal. Ibu rasa presiden pun gugup saat hari pertama beliau bekerja. Kita buat yang lebih besar dari ekspektasi, ragu, dan semua ketakutanmu. Banyak mimpi yang digantung hingga pagi ini. Ada yang gagal, hilang, bahkan terlupakan. Kalau semua mimpi terwujud dalam satu waktu, mungkin pagi ini selimut dan bantal masih mengikat erat hingga malam tiba. Di bumi banyak orang baik, tapi kita masih perlu lebih banyak lagi. Kakekmu sering berpesan, kalau bekerja jangan setengah-setengah. Benar,
beliau jarang salah. Semua yang sepenuh hati pasti sampai ke hati lain. Nyaman itu jebakan. Kadang sabar dijadikan alasan penunda takut bagi kita yang terlalu rumit berpikir. Mungkin menunggu bukan pilihan terakhir. Kalau nanti ambisi jadi nomor 1, semoga bukan karena nyaman lihat yang lain dari atas, tapi karena mau ajak yang lain ke atas. Gak masalah beberapa kali kalah, beberapa kali mengalah, sampai tiba satu waktu untuk bangun dan melawan, setidaknya bertahan. Nanti bila kamu datang ke hidup orang lain, beritahu alasannya. Hingga nanti kamu harus berhenti, beritahu alasannya. Jangan siksa mereka menebak lanjutan cerita. Bumi gak hanya berputar buat kita, jadi jangan egois. Siang, kita sedang sama-sama bergerak. Mungkin menuju titik yang sama, atau mungkin berlawanan. Tolong jangan bertabrakan. Banyak kesempatan baik hadir karena direncanakan, tapi akan lebih banyak yang hadir karena perbuatan baik. Tak perlu terlalu keras berusaha jadi berbeda. Jadi dirimu yang paling jarang dimiliki orang lain. Jangan malu jadi peniru. Tiru sifat baik mereka. Kata sahabat ibu, gak ada yang gak mungkin di dunia ini kecuali makan kepala sendiri. Dia benar juga ya, walaupun gak sering. Kalau suatu hari ada yang rusak di kehidupanmu, coba betulkan dulu. Buang dan beli baru terlihat mudah. Kita coba yang lebih sulit. Lari kemanapun kamu mau, lari sejauh apapun itu, lari sekencang-kencangnya kamu mampu. Tapi masalahmu tidak akan pergi. Dia ada di sana, di belakangmu, sampai kamu berani berbalik arah dan hadapi. Saat banyak kepala sibuk jadi sempurna, sederhana jadi langka rasanya. Kita sibuk jadi penonton dan komentator. Bangun, buat karyamu, dan biarkan mereka menjalankan tugasnya. Saat terlalu sibuk mencari jawaban dari ratusan pertanyaan, jangan sia-siakan mereka yang ada dalam proses pencarian. Sabar, satu persatu. Saat masalah terlihat besar, perkecil. Bila kecil, ikhlaskan. Dulu ibu kira hidup hanya hitam dan putih, halal dan haram, benar dan salah. Sampai bertemu mereka yang hitam dengan alasan, menjadi salah karena alasan, mencoba haram diikuti alasan. Jangan kamu tiru dosanya, tapi jangan hakimi mereka. Itu bukan tugasmu. Terlalu sibuk bicara kekurangan mereka sampai lupa kita pun kurang dengan porsinya. Kalau iya, cari jalan keluar. Kalau enggak, cari jalan lain. Jangan mau disia-siain. Sudah berapa banyak langkah terhenti karena nasihat mereka yang pernah gagal. Bisa jadi langkah kita sama, tapi bisa jadi nasib kita berbeda. Jangan mudah tersinggung. Di bumi bukan cuma kamu yang punya perasaan. Selalu ada celah untuk lihat salah. Kadang nyaman buat kita gak kemana-mana, tapi sulit pun buat kita takut kemana-mana. Selalu ada alasan untuk kita yang malas berjuang. Coba dibantu untuk menghemat waktu, iya atau enggak. Jangan terserah.
Jangan terlalu cepat berhenti mencari tahu apa yang kamu cari. Ini proses menyenangkan. Hidup harus selalu bergerak. Satu masalah pergi, satu masalah datang. Begitu juga senang. Tugas manusia ya berjuang sampai akhir. Sore. Terasa panjang perjalanan pulang. Langit biru menuju abu-abu. Seperempat sisa energi beri ruang untuk mengulang. Rasa tidak yakin sering singgah. Mungkin benar, 100% bukan milik manusia. Dunia terlalu luas untuk kamu penuhi dahaganya. Pilih siapa yang mau kamu bahagiakan. Berada di ruang ini mungkin sudah takdirmu, tapi jendela mana yang ingin kamu lihat, itu pilihanmu. Sang Pencipta baik sekali mengingatkan manusia dengan berbagai cara. Diam, perhatikan, dan dengar. Mungkin ada pesan penting yang mau disampaikan. Katanya, kayaknya, kelihatannya, asumsi soal rasa yang sampai kapanpun akan jadi bisnis tak terselesaikan. Kalau hanya disimpan. Minta dipahami tanpa memberi pengertian. Mungkin kita lupa, bukan tugas penghuni bumi untuk membaca pikiran. Sebesar apapun niat baik dan sekeras apapun usaha, menangkap 100 apel yang jatuh di waktu bersamaan cuma pakai 2 tangan itu gak mungkin. Beberapa harus dikorbankan dan diikhlaskan. Banyak hal sederhana dibuat rumit oleh pemikiran sendiri. Duduk sebentar biar paham. Rasa itu seperti tanaman, harus dirawat dan dijaga. Kalau tidak, ia pasti mati dan hilang. Ruang, pola, dan energi bisa jadi sama, tapi kalau bukan porsinya, sudah pasti bukan. Bila lelah datang, coba lihat ke atas. Mungkin langit dan isinya sedang menghibur yang lelah di darat. Waktu gak nunggu siapapun, cuma 2 pilihannya, disampaikan atau diikhlaskan. Kita sama-sama tahu saat ekspektasi ditaruh di raga lain, kecewa sering jadi teman. Bukan sekali, 2 kali, mungkin kita lupa atau terlalu keras kepala. Saat dewasa, semua bergerak bertujuan, tak mungkin ia berhenti, tak beralasan. Kalau suatu hari salah satu di antara kita berhenti, mungkin untuk menghindari ada yang tersakiti. Sekeras-kerasnya hidup, mereka yang melunakkan hati untuk peduli selalu menarik perhatian. Tenang, gak semua harus ada jawabannya sekarang. Cara pandang kita bisa jadi berbeda saat kamu rasa itu cara terbenar. Belum tentu mereka salah. Tak perlu paksakan mereka ikut maumu. Dirasa yang paling menyedihkan dalam proses pencarian adalah tersesat. Bukan, ada yang lebih. Berpisah dengan ia yang kita kira searah. Nafas sebentar, apa sih yang dikejar? Hidup itu lucu ya, yang dicari hilang, yang dikejar lari, yang ditunggu pergi. Sampai hari kita lelah dan berserah, saat itu semesta bekerja. Beberapa hadir dalam rupa sama, beberapa lebih baik dari rencana. Malam. Sang Pencipta baik sekali ya. Pulang. Jadi kata paling nyaman setelah proses pencarian panjang. Suatu hari senang datang, nikmati saja. Tapi suatu hari
sedih akan lebih berkesan, nikmati saja. Gagal, sedih, dan ragu jadi terdengar masuk akal pada waktunya. Bila datang hari bertemu batas, serahkan ke ahlinya. Tak perlu dibagi senang, tapi bila sedih datang, jangan hilang. Ada hari di mana kita begitu dekat dengan doa beberapa malam, tapi dia berjauh. Mungkin kita lupa, tidak juga jawaban. Banyak hal yang setelah dilepaskan baru hadir. Sering ibu mendengar pesan jangan sedih. Kadang ibu pun mengucapkannya seakan manusia bisa kontrol rasa dengan tombol mati dan nyala. Apa yang salah dari sedih? Bila malang datang, silahkan bersedih, tapi tolong jangan terlalu lama. Suatu hari ada rasa pahit hadir di hidupmu. Gak apa-apa, obat juga pahit. Banyak yang sehat karenanya. Mungkin itu cara Sang Pencipta menyembuhkan. Pembatas malam ke pagi kadang jadi ruang paling tenang untuk tebak-tebakan tentang masa depan. Tes datang berkali-kali, beberapa itu lagi. Mungkin itu cara Sang Pencipta berkomunikasi untuk kita yang kurang peka. Saat malang jadi teman, tenang, senang itu kuasamu. Kadang cukup itu lebih dari cukup. Saat sedih datang, berikan yang kamu miliki untuk yang tidak seberuntung kamu. Percaya, rasanya menyembuhkan. Pelajaran besar dari sahabat baik. Kita selalu takut membahas kesedihan terdalam tentang kehilangan. Hingga harinya datang. Teringat jelas kalimat pembuka di hari duka. Bukan tentang kesedihannya, tapi sisi lain yang ia coba tertawakan. Dulu mereka bilang, kita terlalu banyak bercanda. Hari itu melihat dia bisa hadapi masa tersulit dengan jenaka, rasanya dia bukan orang biasa. Pernah kita berhayal akan tiba orang yang selamatkan kita dari segala kerepotan bumi dan isinya. Bukan. Mereka hadir, membantu, dan mempermudah, bukan menyelamatkan. Orang pertama yang bisa selamatkan diri ya kita sendiri. Seringkali ibu takut sedih datang lagi, hingga paksakan bertahan dengan senang, demi menunda bertemu sedih. Bukannya akhirnya sedih pasti datang, kenapa dipaksakan siksa diri rasa-rasa senang di permukaan? Mungkin ada baiknya bergegas sedih, hingga disenang yang benar-benar segera hadir kembali. Kenapa dipaksakan perpanjang kebahagiaan kalau tujuannya cuma menunda sedih? Mungkin yang diam terlalu lelah untuk mengeluh. Mungkin yang bersuara terlalu lelah untuk menyimpan. Kita sedang sama-sama berjuang. Bertemu dan berpisah rasanya jauh lebih nyaman kalau dibandingkan dengan datang dan hilang. Ibu pernah berada di kondisi sangat kurang dan jauh dari posisi nyaman. Tapi kakak dan nenekmu berhasil membuat kondisinya seakan baik-baik saja. Baru sadar, pasti berat sekali lewati hari itu. Perjuangan mereka terekam hingga malam ini. Rasanya tak mungkin seperti sekarang tanpa melewati masa itu. Tertanam pesan tak terucap. Lihat sisi terang di ruang segelap apapun. Untung Sang Pencipta ciptakan doa yang tak mengenal jarak dan tak memiliki rupa. Kalau nanti kita berselisih paham, tolong ingatkan untuk kompromi, bukan lari. Bolehkah kita berhenti berdebat tentang benar dan salah?
sedikit meredam ego dan bertemu di titik tengah. Ada kuasa yang lebih besar dari rencana manusia. Semua tepat sesuai porsinya. Semua lewat sesuai mampunya. Sang pencipta baik sekali ya. Gak apa-apa, besok kita coba lagi. Teringat jelas hari pertama sejak surat ini dikirim, ketakutan akan lupa dan mengecewakan mereka di masa depan, terekam dan tercatat lewat kumpulan surat. Beberapa hari yang lalu putriku bertambah usia. Kali ke-27 kita mengulang ucapan dan doa. Walaupun gak selalu ada kue coklat, tapi kita gak pernah lewatkan peluk hangat. Tahun ini terasa berbeda. Ini tahun terakhir kamu sepenuhnya jadi tanggung jawab ibu juga bapak. Beberapa bulan lalu ada laki-laki berani yang datang, mengetuk pintu dan duduk di ruang tamu untuk meminta izin menjadi nahkoda dan membawamu berlayar di kapal besarnya. 7 hari sebelum ikrar diucapkan, cobaan kecil datang dan memberikan jarak sementara untukmu dan calon nahkoda. Mungkin ini kabar buruk, tapi ada baiknya. Hari ini ibu temani menyebarkan undangan yang masih tertunda disampaikan. Perjalanan 7 hari kurang untuk menebus banyak malam yang tertunda untuk bercerita tentang memori, patah, bangun, jatuh, gagal, tumbuh, hilang, menunggu, bertahan, berubah, dan semua ketakutan manusia pada umumnya. Ibu tidak berjanji ombaknya akan kecil, karangnya tidak besar, dan perompak tidak menghadang. Lawan takutmu, besarkan hatimu, kuatkan ragamu, sehatkan jiwamu, bahagiakan dirimu. Doa ibu menemani hari ini hingga nanti. Nanti kita cerita tentang hari ini. Besok kita buat yang lebih baik lagi.